selamat datang di podcast kami. Aku Azrina Zarfa dan ini teman-temanku yang akan ikut dalam podcast kali ini. Saya Amadenti. Dan saya Nisa Ditania Putri. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang teks hikayat. Lebih tepatnya kita akan membahas hikayat Bunga Kemuning dan unsur apa saja yang terdapat dalam hikayat Bunga Kemuning. Kita mulai saja langsung, dimulai dari aku. Aku mau nanya nih sama mereka, menurut pandangan kalian, apa sih teks hikayat itu? Menurut saya, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat kekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Kalau pandanganku sendiri sih tidak berbeda jauh dari Alma, karena secara umum hikayat merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk kesusastraan Melayu Aceh. Karena itulah bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu. Kemudian hikayat mengalami proses adaptasi mengikuti zaman, makanya terdapat beberapa perubahan bahasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut kalian, tema apa sih yang cocok untuk hikayat Bunga Kemuning? Kalau aku sendiri sih, yang cocok untuk tema kali ini adalah berkisah tentang anak yang menyayangi ayahnya. Terbukti dari Putri Kemuning yang sangat sayang sama ayahnya dan kakak-kakaknya walaupun memang sifatnya agak kurang baik. Kalau menurut Alma, apa nih tema yang cocok? Kira-kira setuju nggak apa pendapat dari yang Azura tadi sampaikan? Saya sangat setuju dengan apa yang Azul sampaikan. Tapi biar agak berbeda sedikit, menurut saya hikayat tersebut bertemakan kekeluargaan dan kebangsawanan, di mana dalam cerita tersebut mengisahkan sosok raja yang juga merupakan figur ayah bagi para putri. Oke, jadi di sini terdapat sedikit perbedaan. Tapi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku mau gantian nih sama Azura. Sekarang saya persilakan Azura untuk bertanya. Oke, makasih Anissa. Sekarang aku yang akan bertanya kepada mereka nih. Kira-kira ada perbedaan pendapat tidak ya dari jawaban mereka? Menurut kalian, apa plot atau alur yang ada di dalam hikayat Bunga Kemuning ini? Menurut saya, hikayat Bunga Kemuning ini memiliki alur maju. Karena cerita tersebut mengisahkan peristiwa secara beruntun mulai dari perkenalan tokoh hingga penyelesaian masalah. Saya setuju dengan pendapat Anissa. Dalam hikayat tersebut juga tidak ada menceritakan masa lalu atau kembali ke masa lalu. Lalu bagaimana dengan sudut pandang? Apa sudut pandang yang digunakan dalam hikayat Bunga Kemuning menurut kalian? Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang campuran, yaitu sudut pandang penulis sebagai orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, di mana penulis juga berperan sebagai orang ketiga yang serba tahu dalam rangkaian cerita hikayat Bunga Kemuning ini. Wah, ternyata jawabannya saling melengkapi ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh Alma. Untuk Alma sendiri, silakan. Pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada mereka adalah tentang latar atau setting yang terdapat dalam hikayat Bunga Kemuning. Untuk latar sendiri terdapat latar tempat. Nah, di dalam latar tempat ini ada kerajaan, taman, danau, dan teras istana. Lalu untuk latar waktu mereka menggunakan pada zaman dahulu kala. Untuk latar suasananya adalah sedih. Bisa kita lihat dari Putri Kuning yang tidak ditemukan selama berbulan-bulan membuat raja menjadi sedih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa saja tokoh antagonis dan protagonis serta karakter tokoh-tokoh dalam hikayat tersebut? Untuk tokoh protagonis ada Raja dan Putri Kuning. Dan untuk tokoh antagonisnya ada ke-9 kakak-kakak dari Putri Kuning. Untuk karakteristik sendiri kita bisa lihat di sana Raja sangat bijaksana dan penyayang. Lalu untuk Putri Kuning sangat baik hati, penyabar dan ramah. Lalu untuk kakak-kakak Putri Kuning mereka sangat nakal, manja dan sangat jahat. Tapi nih kalau menurut kalian apa sih amanat yang terdapat dalam teks hikayat Bunga Kemuning? Yang pasti sih kita harus selalu berbuat baik kepada sesama saudara kita walaupun mereka membalasnya dengan kejahatan. Kalau dari saya, kita harus berpikir secara matang-matang sebelum bertindak. Tapi kalau untuk gaya bahasa, menurut kalian apa sih gaya bahasa yang terdapat dalam hikayat tersebut? Kalau untuk gaya bahasa, menurut kita tautologi dan parabel, karena keduanya pada umumnya digunakan pada karya sastra berbentuk prosa lama. Mungkin banyak nih yang nggak tahu apa itu tautologi dan parabel. Bisa nggak sih kalian jelasin apa maksud kedua itu? Tautologi merupakan cara retorika dalam menyampaikan sesuatu secara berulang. Sedangkan parabel merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam cerita-cerita fiktif. Nah, semua itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam hikayat Bunga Kemuning. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik sendiri? Unsur intrinsik adalah unsur yang harus ada di dalam suatu cerita.
Sekarang mari kita beralih ke unsur ekstrinsik. Kalau menurut kamu nih, nilai sosial apa yang terdapat dalam hikayat bunga kemuning? Menurut saya nilai sosialnya adalah mencoba untuk lebih baik lagi. Kalau Azura, kira-kira apa nih nilai agama yang tepat untuk hikayat bunga kemuning? Untuk nilai agama sendiri, mungkin kita harus berbuat baik walau dibalas dengan kejahatan. Nah, yang terakhir nih, Mak. Menurut kamu nilai budaya apa yang terdapat dalam hikayat tersebut? Pastinya kita harus berlaku sopan dan santun terhadap orang tua. Oke, demikian pengertian teks hikayat dan beberapa pendapat kami tentang unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks hikayat bunga kemuning. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Azura. Saya Amadayanti. Saya Nisa Ditanya Putri. Sampai jumpa. Kita mengenai teks hikayat, lebih tepatnya kita akan membahas hikayat bunga kemuning. Menurut pandangan kalian, apa sih teks hikayat itu? Menurut saya hikayat adalah karya sastra lama berbentuk postra dari Prosa. Emangnya apa? Postra. Postra. Prosa. Postra. Postra. Nanti Saya, tadi aku kayak gitu. Udah gak apa-apa. terdapat dalam hikayat bunga kemuning. Kita mulai saja langsung. Dimulai dari aku. Pertama aku mau nanya nih sama kalian. Menurut pandangan kalian, apa sih teks hikayat itu? Menurut saya hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan Ya serius. Oke, demikian pengertian teks hikayat dan pendapat kami tentang unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam teks hikayat bunga kemuning. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan kata. Saya Azura Nazarfa.